Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Blitar, menggelar bimbingan teknis pengumpulan informasi pencegahan penyebaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai di Hotel Grand Mansion 2 Kanigoro Blitar pada Kamis 8 Desember 2022. Kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHJHT ini diikuti oleh sejumlah peserta dari Satpol PP dan juga Satlinmas Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Dalam BIMTEK kali ini dikhususkan untuk pengenalan aplikasi Sirolek. Aplikasi Sirolek merupakan bentuk sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum, di mana terdapat pengumpulan informasi dan laporan adanya indikasi peredaran rokok ilegal. Aplikasi ini menjadi salah satu upaya untuk memberantas rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Aplikasi Sirolek sendiri telah diberlakukan secara nasional mulai awal tahun ini sebagai keseriusan pemerintah dalam hal penegakan hukum peredaran rokok ilegal yang masih marak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara saya yang beragama selain agama Islam, saya ucapkan selamat pagi Tuhan beserta kita. Subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah mabadu. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati juga sama-sama kita hormati dari Polres Kabupaten Blitar. Terima kasih hadir. Juga yang saya hormati Bapak Kapolsek Kanigoro. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Bea Cukai,
Terima kasih semua hadir. Yang kami banggakan, Kasih Trantip Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Selamat pagi. Nah, belum lengkap. Yang betul itu pagi 3 kali, luar biasa. Diulang ya. Selamat pagi. Gimana kondisi? Kondisi 55 ya, jadi jiwa 5, fisik 5. Namun tidak akan kami perpanjang, bahwa pertama saya terima kasih kepada panjenengan semua bisa hadir walaupun berpakaian warna-warni. Ini Bapak Sekda, pakaiannya warna-warni. Yang terakhir seragam terbaru kita itu berdiri yang pakai kaos. Ya, yang pakai kaos itu, nah ini itu ada berapa yang pakai kaos? Itu seragam kita terakhir. Mudah-mudahan ke depan nanti di pilkada, mudah-mudahan tidak janji, kami akan matur Bapak Sekda, matur beliau bahwa perlu adanya uniform yang bagus. Ini yang pertama. Kita doa bersama aja. Kedua, terkait program hari ini, yaitu pengumpulan informasi, bahwa perlu diketahui dengan PMK 251 kita ini Satpol PP diberi tugas atau amanah oleh Menteri Keuangan untuk mengelola uang sekaligus untuk membelanjakan dalam bidang penegakan cukai dan sebagainya. Mulai dari sosialisasi dan kita membackup bidang cukai untuk melaksanakan operasi, gitu ya Pak Cukai ya. Jadi kita memang begitu. Kita menyadarkan masyarakat agar masyarakat ini tidak membuat, menjual, mengedarkan dan mengkonsumsi rokok tanpa cukai. Ini kita ada aturannya 251 yang selama ini di bagian ekonomi. Memang kita kadang sering sedih kalau dari teman-teman dolan yang Blitar ini dapat dana cukai berapa, kita tidak tahu karena belum kebagian. Namun dengan adanya 251 ini, sekarang Satpol PP dipercaya untuk mengelola sekaligus ya, operasi bersama dengan bea cukai untuk bidang penegakan ya, sekaligus operasi untuk pembasmian rokok-rokok yang ilegal. Mudah-mudahan PMK ini terus bisa berjalan sehingga kita bisa melaksanakan ini secara masif bersama-sama dengan cukai. Walaupun kami sudah diberi repekan oleh bidang oleh Pak Yanto, namun ini tidak saya pakai, langsung saja mawon ya, daripada saya membaca ini ada 3 halaman, mungkin panjenengan lebih ngantuk nanti. Namun saya ingin sepakat dulu dengan panjenengan bahwa tidak ada orang mati merokok. Kok diam semua? Sepakat enggak? Saya ulang, kita sepakat dulu sebelum nanti kepada beliau Bapak Sekda dari Polres, dari Cukai, kita sepakat bahwa tidak ada orang mati yang merokok. Setuju? Lah wong mati merokok kan ngedeni bocah. Nggih napa nggih? Sehingga kita harus sepakat dulu. Kalau sudah sepakat nanti
kematian di Indonesia ini dari 100%, ya, dari 100% data yang ada ini 12% orang yang mati diakibatkan oleh rokok. Sehingga masih tinggi yang bukan rokok 88%. Untuk itu nanti saya berharap mumpung panjenengan di sini ada para narasumber, jangan malu bertanya, piye to sajane rokok tanpa cukai itu jadi kaya apa? Jangan malu bertanya, sehingga panjenengan nanti ke depan akan kami jadikan pengumpulan informasi dari Satpol PP, sehingga yang ada di wilayah nanti panjenengan, intelijen kami, kepanjangan dari Satpol PP adalah panjenengan, sehingga panjenengan nanti, ya, kami beri tugas untuk tahun depan, yaitu di bidang pengumpulan informasi. Kegiatan bimbingan teknis pengumpulan informasi pencegahan penyebaran rokok ilegal ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Dr. Andes Izul Marom, MSc. Ia menyampaikan kepada peserta bimbingan teknis untuk memahami materi yang disampaikan karena pentingnya pelaporan sebagai dasar pengumpulan informasi dan operasi bersama antara Pemda dengan Bea Cukai dalam rangka gempur peredaran rokok ilegal. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan dana bagi hasil cukai dan tembakau, ini memang bagi Satpol PP dan teman-teman kasih relatif kira-kira memang baru Pak ya. Satpol PP kira-kira baru setengah tahunan ini lah, pertengahan tahun kemarin dikasih tugas ikut pengelolaan dana bagi hasil DBHCT ini, karena memang ini meluruskan sesuai dengan tupoksi agar penegakan dan pengawasan dana bagi hasil cukai itu ada di Satpol PP, dan ini menjadi tanggung jawab juga, akhirnya tanggung jawab di Satpol PP. Dan ini kalau di kecamatan ini ada di Bapak Ibu semuanya. Tadi disampaikan oleh Pak Kasatpol PP bahwa nanti tahun depan itu salah satu tugasnya, Pak kira-kira adalah pengumpulan informasi terkait dengan khususnya pencegahan peredaran rokok ilegal. Ini menjadi perhatian betul karena memang rokok itu pajaknya dalam tanda itu ada di cukai itu kan gitu, cukai yang besar di situ. Kalau rokok itu tidak pakai cukai, artinya rokok palsu godong ya, itu berarti tidak bayar cukai, tidak bayar pajak kan begitu. Nah ini padahal aturan pemerintah kita semua harus bercukai kan begitu. Dan nanti kaitannya ini nanti dari pihak cukai mungkin bisa menyampaikan itu seperti apa gitu. Saya tidak tahu petanya, mungkin Pak Bea Cukai mungkin dari teman-teman polisi juga sudah tahu petanya di Kabupaten Blitar itu seperti apa pabrik rokok kita. Nah, seingat saya kemarin yang terakhir, walaupun itu wilayah kota sudah tutup ya, apa namanya? Apache itu juga sudah mati. Itu bukan apa-apa, yang bekerja di situ banyak dari Kabupaten Blitar itu. Sebenarnya begitu, tapi itu sudah mati, nggak tahu. Orang apa tidak suka merokok sekarang ya, atau seperti apa? Tapi kelihatannya pendapatan dari cukai semakin meningkat itu dari tahun ke tahun semakin meningkat di sana. Artinya masih banyak di situ. Saya ingin bercerita kenapa Kabupaten Blitar itu juga dapat di BHCT. Saya ingin bercerita kalau sampai sekarang kita itu termasuk penghasil tembakau yang bagus sebenarnya di wilayah Blitar itu. Itu yang terkenal kan di daerah Selopro itu. Lambah saya itu Selopro. Ada yang Selopro ini? Ada yang Selopro. Lambah saya itu dijajar itu. Mana itu? Baharjo itu, Baharjo Gunung itu Mbak saya. Itu
di wilayah sekitar itu. Kalau Selopuro itu kan ada sawah yang luas itu ya, sebelah timur. Itu dulu kalau musim kemarau ya tembakau semua gitu. Di situ itu tembakau semua, dan tembakaunya terkenal. Tembakau Selopuro itu terkenal, tidak hanya di Blitar, di luar Blitar itu terkenal tembakau Selopuro, sangat terkenal. Dan kebetulan mbak saya itu termasuk ngerajang itu gitu, ngambil daun dan tembakau dari mana-mana itu ngerajang di situ. Saya ingat betul itu bagaimana di gudangnya itu setiap hari luar biasa banyak gudang kirim. Dan sekarang itu yang saya tahu, saya masih sama saya beli itu di Jambiwangi, antara Jambiwangi dengan Jati Tengah itu yang kemarin hujan-hujan masih itu. Nggak tahu tembakaunya dari mana itu. Saya lihat di Blitar tidak begitu banyak tembakau, begitu banyak kerajaan yang diikat. Nah, Blitar sekali lagi, kenapa dapat di BJT? Diantaranya faktornya di situ. Karena kita memang punya tanah kita itu sangat bagus untuk tembakau, sangat bagus untuk tembakau. Tetapi kadang-kadang tembakau itu kan, kalau saya kecil itu Bojonggur, Pak. Bojonggur lebih terkenal lagi itu tembakaunya itu. Jadi tembakau itu kan bagi petani itu sebenarnya gambling banget. Gambling sebenarnya petani itu kalau ketika nanam tembakau. Kalau pas bagus-bagusnya itu panen tembakau itu, jadi pulang selesai jualan daun tembakau atau mungkin yang sudah dirajang itu, kalau zaman dulu itu sudah pulang itu bisa beli sepeda motor. Dulu seingat saya begitu. Padahal zaman itu kan seperti apa itu? Bisa beli sepeda motor. Kalau yang luas itu bisa beli paninya, bisa beli mobil tembakau. Tetapi begitu harga tidak bagus, itu ya benar-benar bisa nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Padahal biayanya tembakau itu cukup besar untuk menanam tembakau, karena olahan tanahnya itu kan beda ya. Dengan penyiapan untuk padi itu beda. Saya ingat waktu kecil tuh tanahnya itu harus bagus, benar-benar kering, kemudian setiap hari kalau sore dikocori, hampir mirip kayak berambang ya perawatannya itu. Kemudian tiap hari daunnya dicek ada ulatnya apa tidak. Saya ingat betul ketika di Selopuro itu juga begitu, dicek betul. Itu sekali, saya nggak tahu dulu apa yang pakai pawang hujan begitu apa gimana. Sekali kena hujan itu kan harga langsung jatuh gitu. Apa bahasanya yang hitam-hitam apa Pak namanya itu? Tarnya menurun. Kalau uang Selopuro itu apa ya istilahnya? Kelelet, Pak. Keleletnya itu menurun. Jadi itu kelelet itu kalau kita ngetik itu tak itu kan di tangan kan langsung hitam itu. Langsung hitam itu tar kalau bahasa Arab tar itu. Nah, begitu kena hujan itu sudah langsung habis itu yang kita kemudian nggak dapat apa-apa itu. Nggak dapat itu. Tapi begitu pas bagus itu luar biasa tembakau kita. Nah, antara tembakau kemudian diolah menjadi rokok, kemudian harus ada label cukai, itu yang dikelola pemerintah, yang kemudian itu hasil cukainya, cukai dari rokok itu yang kemudian dibagikan ke daerah-daerah penghasil tembakau dan penghasil rokok. Urutannya begitu, di Blitar begitu. Tetangga kita yang punya Kediri, yang punya pabrik rokok besar itu luar biasa, hampir setengah kota kan wilayahnya pabrik rokok itu sekdanya, saya benar-benar ingat, itu lebih dari 100 miliar itu. Dia cerita kesulitan menghabiskan itu, Pak. Tapi kira saya mencoba kalau minta Pak insya Allah gitu. Tapi karena pembagaiannya sudah seperti itu memang, pembagaiannya seperti itu. Jadi dampak, jadi ngelihatnya memang tidak saja dari sisi uang, tetapi dampak terhadap pabrik rokok itu terhadap sekitar seperti apa itu yang dihitung. Sebenarnya di sini juga seperti itu sebenarnya. Ketika dampak terhadap sekitar pabrik rokok, kemudian pegawai pekerjanya itu yang kemudian kita intervensi dengan berbagai program kan begitu sebenarnya begitu. DBHJT itu arahnya begitu. Nah itu yang kemudian dikembalikan lagi sekali lagi juga itu ke kita. Sebagai pemateri dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Blitar, Kasih Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Blitar,
Thomas Edi Perwanto memaparkan latar belakang dan manfaat pada aplikasi Sirolek. Selain itu, peserta juga diberikan pelatihan mengenai langkah-langkah pengisian pada aplikasi Sirolek secara langsung. Ini latar belakang adanya aplikasi Sirolek gitu ya. Jadi kita mempunyai target bersama. Apa target bersamanya? Yang pertama, rokok ilegal turun. Ya, memang tidak kita pungkiri di Kabupaten Blitar ini banyak beredar rokok ilegal. Jadi kita mempunyai sama kepentingan, yaitu menurunkan rokok ilegal. Terus yang kedua, setelah rokok ilegal turun, pasti nanti akan berpengaruh di rokok yang resmi. Rokok resmi akan penjualannya akan meningkat sehingga capaian cukai naik, ya. Cukai penerimaan negara itu naik. Nah, apa akibatnya kalau cukai itu naik? Maka pajak rokok pun juga naik. Jadi di dalam satu bungkus rokok resmi itu ya, selain ada cukai, ada pajak rokoknya juga. Jadi sebenarnya harga yang mungkin kalau kita membeli rokok itu 60% itu untuk penerimaan negara. Jadi sebenarnya pabrik rokok itu hanya menikmati 40%-nya aja, 60% untuk penerimaan negara. Pajak rokok naik sehingga DPH CHT juga akan bertambah, ya. akan naik di tahun berikutnya. Jadi pada semester kedua tahun ini dipegang oleh Pol PP Kabupaten Blitar terkait DPH CHT penegakan hukum. Penegakan hukumnya ada pengumpulan informasi dan operasi bersama. Itu semester 1 dipegang oleh bagian perekonomian, tapi sekarang sudah dipegang oleh Satpol PP. Nah, ini latar belakangnya kita mempunyai target bersama. Yang berikutnya adalah dengan adanya aplikasi Sirolek ini mempermudah untuk pelaporan. Jadi karena Pemda diberikan anggaran DPH CHT, jadi mereka juga harus membuat laporan. Nah, di Sirolek ini, aplikasi Sirolek, kita bisa download datanya, dan itu akan formatnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi nggak perlu susah-susah buat laporan lagi, cukup input di Sirolek itu sudah sekaligus membuat laporannya. Jadi kemudahan pelaporan. Yang berikutnya adalah informasi yang standar dan real time. Ya. Kalau dulu kan mungkin laporan terkait pengumpulan informasi yang dibuat Pemda itu berupa manual. Jadi di print di kertas, nanti baru kalau sudah kumpul banyak baru dikirim ke Bea Cukai. Pak, ini saya ada temuan di lapangan, ada penjual rokok ilegal. Nah, karena ini kan jangka waktunya cukup lama, jadi kemungkinan kalau kita melakukan operasi di pasar itu tidak mendapatkan rokoknya karena mungkin sudah laku apa sudah habis di pasaran. Jadi nggak real time. Tapi dengan adanya aplikasi ini, jadi informasi yang kita terima real time. Pada saat ini kita dapat informasi bisa langsung disampaikan ke kami, ke Bea Cukai, dan kita bisa secepatnya untuk menindaklanjuti. Ya, jadi begini, Kabupaten Blitar ini termasuk mendapat program kegiatan yang dananya bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau, dan berbagai kegiatan itu dilakukan, termasuk diantaranya penegakan dan pengawasan yang itu dilakukan oleh teman-teman
Satpol PP. Apa diantaranya penegakan dan pengawasan itu adalah mengawasi peredaran atau adanya rokok yang tidak bercukai. Aturan semua rokok itu harus bercukai. Itu bagian dari pajak ya, pajak dari rokok itu. Nah, untuk mendapatkan informasi apakah rokok itu bercukai atau tidak, maka itu harus melibatkan teman-teman kita yang ada sampai di kecamatan. Nah ini Satpol PP itu punya struktur sampai bawah di kecamatan itu ada kasih namanya Transtip Binmas. Nah, mereka ini yang kemudian kita jadikan sebagai pengumpul informasi terkait dengan adanya rokok yang benar tidak bercukai yang ada di wilayah kabupaten kita. Hari ini merupakan tindak lanjut serangkaian daripada program kita terkait dengan DBHCHT. Kalau kemarin kita sudah sosialisasi baik langsung dengan budaya lokal, sekarang kita sosialisasi dengan tatap muka. Hari ini yang kita undang adalah Transtip Kecamatan se-Kabupaten Blitar. Intinya hanya satu, bahwa beliau-beliau itu teman-teman Transtip di kecamatan nantinya akan menjadi kepanjangan tangan dari kita untuk PI, pengumpulan informasi. Tahun ini, 22 ini pengumpulan informasi masih langsung dihandle oleh Cukai. Ya, karena kami baru tahun ini juga sekitar bulan 7 atau 8 kami baru sesuai dengan PMK 251 baru Excel. Sehingga belum sempat atau belum anggota kami didik untuk pengumpulan informasi. Namun alhamdulillah hari ini serangkaian itu sudah tiba saatnya untuk tatap muka tata cara pengumpulan informasi. Insya Allah tahun 23 nanti pengumpulan informasi ada pada kita. Ya, bukan hanya Cukai, namun ada pada kita. Kita juga siap mencari pengumpulan informasi karena tugas kita adalah bukan hanya penindakan tapi mulai pencegahan, sehingga kita harapkan dari semua lapisan masyarakat bisa memberikan informasi kepada kita baik langsung pada Transtip kecamatan maupun pada kami Satpol PP yang ada di kabupaten. Dengan adanya kegiatan BIMTEK pengisian aplikasi sistem rokok ilegal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada instansi daerah, sehingga sinergi dalam menggempur rokok ilegal ini dapat berjalan dengan lancar, sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.